Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Edward. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Nah, oke teman-teman. Di video sebelumnya kan kita membahas mengenai cara pembuatan jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Nah, di video kali ini kan berbeda ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai pembuatan jurnal penyesuaian, lalu laporan keuangan. Oke, sekarang saya akan membahas secara ringkas mengenai apa yang sebelumnya sudah kita bahas, seperti aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, apa sih aset itu? Aset itu adalah hak ya teman-teman. Sedangkan untuk liabilitas dan juga ekuitas itu adalah seperti kewajiban teman-teman. Nah, contohnya seperti kalau aset kita sudah beli kursi, berarti itu hak kita untuk mendapatkan kursi tersebut. Sedangkan untuk liabilitas itu contohnya seperti kalau kita memiliki hutang, teman-teman, kan kita mempunyai kewajiban untuk melunaskan hutang kita ke orang lain. Oke, sekarang gimana sih cara nentuin kapan aset masuk debit dan juga kredit? Nah, aset masuk debit itu ketika asetnya itu bertambah, sedangkan saat aset itu berkurang, maka akan masuk di kredit. Nah, untuk liabilitas dan juga ekuitas, kalau liabilitas dan juga ekuitasnya bertambah, itu masuk di kredit. Sedangkan kalau berkurang, masuk di debit. Kebalikannya, teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke soal pertama ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal pertama untuk jurnal penyesuaian kita. Oke, soalnya itu PT Sejahtera. Laporan pemakaian perlengkapan yang terhormat kepada bagian akuntansi PT Sejahtera. Melalui laporan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sisa perlengkapan kantor pada akhir Oktober sebesar Rp20.000 dari total pembelian Rp35.000. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan pada akhir periode, teman-teman. Jadi misal ada pada awal periode, seperti contoh kasus soal ini, pada awal periode itu nilai perlengkapannya itu 35.000. Dicatatnya itu 35.000. Nah, sedangkan pada akhir periode dicatatnya itu Rp20.000, teman-teman. Waktu setelah dicek secara fisik ternyata tersisa 20.000. Nah, ini gunanya jurnal penyesuaian, teman-teman. Di situ kita menggunakan jurnal penyesuaian untuk mengetahui apa yang sudah dipakai dan apa yang belum dicatat gitu, teman-teman. Nah, kemungkinan besar ini kenapa kok bisa terjadi tiba-tiba berubah jadi 20.000 itu mungkin bisa karena lupa dicatat, teman-teman. Oke. Nah, oke, kita baca baik-baik lagi ya. Pada awal periode itu perlengkapannya itu sebesar 35.000, dicatatnya 35.000. Setelah akhir periode ternyata tersisa, kata kuncinya itu tersisa, teman-teman. Tersisa 20.000. Nah, berarti kalau tersisa sudah ada yang kepake dong. Nah, kalau sudah kepakai, berarti kita kurangi nih, teman-teman. Kita nyari udah kepakai berapa sih? 35.000 kurangi 20.000. Nah, itu berarti sebesar Rp15.000, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai kerjakan di bagian jurnalnya, teman-teman. Ini sudah di Excel. Ini saya menggunakan Excel yang di video sebelumnya. Saya melanjutkannya. Oke, kita pilih akunnya. Nah, kira-kira apa sih yang masuk di debit? Nah, perlu dipahami, teman-teman. Berarti kalau sudah tersisa, kan berarti sudah ada perlengkapan yang terpakai nih. Nah, kalau perlengkapannya sudah terpakai, berarti sudah bisa diakui beban, teman-teman. Ingat, teman-teman, beban bisa diakui sebagai beban ketika sudah digunakan atau sudah dipakai. Nah, di kasus ini, perlengkapannya itu sudah dipakai sebesar 15.000. Oke? Nah, beban itu masuk kemana sih, teman-teman? Beban itu kan termasuk di laba ditahan. Laba ditahan itu ingat ya, teman-teman, termasuk pendapatan, beban, dan juga prefer maupun dividen. Nah, karena sudah bisa diakui sebagai beban dan dia mengurangi ekuitas, maka dia masuk ke bagian debit, teman-teman. Kita pilih beban perlengkapan. Lalu yang dikredit apa, teman-teman? Perlengkapan. Kenapa? Karena perlengkapannya sudah dipakai, teman-teman. Berarti perlengkapannya kan berkurang. Nah, sebesar 15.000.
15.000. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah lupa kenapa kok tiba-tiba bisa langsung formatnya pakai rupiah 15.000,00. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ke bagian homepage-nya Excel, lalu bisa teman-teman klik di bagian counting. Yang ada pilihan general, sebelumnya ini general, teman-teman bisa pilih ke counting. Nah, formatnya langsung jadi 15.000 ya, teman-teman. Oke, sebesar 15.000, teman-teman. Nah, oke. Soal pertama sudah selesai nih teman-teman. Oh sebentar, ini bisa kita kasih keterangan dulu teman-teman. Kita geser dulu. Nah, kita kasih keterangannya dulu. Berarti pada ini keterangannya itu bisa ditulis beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Karena sudah terpakai teman-teman. Oke, ini bisa kita plus juga tabel-tabelnya. Tabel-tabel di bagian akunnya. Nah, teman-teman jangan lupain rumus ini ya. Rumus yang if yang untuk jurnal teman-teman. Oke, ini kita bisa langsung copy ke bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, di soal nomor 2 ini ada laporan pemakaian sewa DBM untuk PT Sejahtera juga. Oke, yang terhormat Kepala Bagian Akuntansi PT Sejahtera telah dilakukan pembayaran sewa untuk 1 tahun. Pada akhir periode bulan Oktober, sewa terpakai 1 bulan. Oke, karena pada akhir periode, ingat teman-teman, jurnal penyesuaian itu kita buatnya untuk akhir periode, jadi kita menggunakan tanggal di akhir periode bulan tersebut, karena contohnya saya menggunakan bulan 10, nah bulan 10 kan akhir periodenya tanggal 31, berarti kita pakai tanggal 31. Nah, jadi pada awal periode itu dia melakukan pembayaran sewa untuk 1 tahun, teman-teman. Sewa untuk 1 tahun, namun pada akhir periode bulan Oktober itu udah terpakai 1 bulan. Nah, karena soalnya seperti ini, kita perlu cari tahu kapan sih dia bayar 1 tahun itu dan sebesar berapa. Nah, kita bisa lihat nih dari akun jurnal kita yang di atas, yang sebelumnya sudah kita buat di video sebelumnya. Di sini, nah ini ya ada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah, teman-teman. Nah, sebesar 5 juta rupiah, 5 juta rupiah ini kan untuk 1 tahun, teman-teman. 5 juta 5 juta rupiah ini untuk 1 tahun. Berarti kita perlu cari per bulannya itu berapa sih? Nah, kita bagi 12 nih teman-teman. Kita pakai kalkulator aja teman-teman. 5 juta bagi 12. Nah, itu teman-teman. Sebesar 416 rupiah. Atau jika dibulatkan berarti sebesar 416.667 rupiah. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwa sudah terpakai selama 1 bulan. Berarti kita hanya pakai 1 bulan saja. Nah, berarti apa sih akun debit dan akun kreditnya? Nah, ingat tadi teman-teman, sebuah akun bisa diakui sebagai beban jika sudah terpakai. Nah, dia kan sudah membayar sewa DBM nih teman-teman, tapi sudah terpakai selama 1 bulan. Berarti bisa diakui beban. Beban kan mengurangi ekuitas. Kalau mengurangi ekuitas, masuk di debit teman-teman. Berarti beban sewa. Lalu yang kreditnya apa teman-teman? Asuransi dibayar di muka. Kenapa? Karena asuransi dibayar di muka ini sudah berkurang teman-teman. Ingat kalau aset berkurang itu masuk di kredit teman-teman. Kita pilih sewa DBM. Oke, maksud saya tadi adalah sewa dibayar di muka teman-teman, bukan asuransi. Salah sebut. Oke, berarti tadi sebesar
Rp416,67 teman-teman. Oke, 416,667 rupiah. Nah, ini bisa ditulis sebagai beban sewa. Beban sewa. Wah, nah, akun bisa kita sesuaikan di akhir saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih, teman-teman. Nah, soal nomor 3 soalnya yaitu PT Sejahtera, laporan penyusutan peralatan 31 Oktober tahun 2025, akhir periode juga nih, teman-teman. Ini berikut terlampir riwayat pengurangan nilai peralatan dari awal di periode Oktober hingga akhir periode. Nah, pada awal periode nilai peralatannya sebesar 3 juta. Namun pada akhir periode menurun nih, teman-teman, jadi sebesar 2 juta. Nah, bisa menurun nih karena apa? Karena adanya penyusutan nilai, teman-teman. Bisa nilai peralatannya tiba-tiba turun. Nah, berarti disebut sebagai penyusutan peralatan. Nah, kalau sudah menurun, berarti akun debitnya itu apa sih? Nah, akun debitnya yaitu beban penyusutan peralatan, teman-teman. Dan yang kredit yaitu akumulasi penyusutan peralatan, teman-teman. Oke, perlu diingat ya, teman-teman. Kalau mengurangi ekuitas berarti masuk di debit, dan kalau mengurangi aset berarti masuk di kredit. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan penyusutan peralatan, menyusutan nilai peralatan itu mengurangi nilai asetnya, teman-teman. Dan berarti karena sudah terkurang, berarti sudah terpakai nih, sudah. Oke, di sini tertulis di akhir periode sudah tersisa menjadi 2 juta rupiah. Nah, kita langsung tulis saja, teman-teman. Tersisa 2 juta rupiah karena nilainya sudah disusutkan. Oke, ini kita tulis penyusutan, penyusutan peralatan. Ups. Nah, oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, di soal berikutnya ini ada laporan pendapatan diterima di muka, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa pendapatan diterima di muka pada akhir periode bulan Oktober sebesar 8 juta rupiah. Nah, maksud dari soal ini adalah ketika akhir periode itu dicatat sebesar 8 juta rupiah nih, akun pendapatan diterima di mukanya. Berarti kita lihat nih, sebelumnya kita catatnya berapa sih pendapatan diterima di muka. Nah, ini bisa kita cek, kita tulisnya 10 juta. Namun di akhir periode ditulis sebesar 8 juta rupiah. Nah, berarti kan ada pengurangan nih, teman-teman, ada yang berbeda. Nah, kita sesuaikan, teman-teman. Berarti perbedaannya ini sebesar berapa? Nah, 10 juta dikurangi 8 juta berarti sebesar 2 juta rupiah, teman-teman. Nah, pendapatan diterima di muka itu bisa berkurang karena apa sih, teman-teman? Karena sudah diakui sebagai pendapatan, teman-teman. Ingat, pendapatan diterima di muka kan berarti perusahaan menerima uang terlebih dahulu namun belum melakukan pekerjaannya atau bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, tapi jika dia sudah melakukan pekerjaan tersebut, maka bisa diakui sebagai pendapatan, teman-teman. Oke, kalau dia sudah melakukan pendapatan, pendapatan itu kan bertambah ya, teman-teman, bertambah di ekuitas. Ya. Kalau pendapatan bertambah di ekuitas, berarti di kredit, teman-teman. Pendapatannya kita kredit, pendapatan jasanya kita kredit. Nah, soalnya di debit itu apa sih, teman-teman? Pendapatan diterima di muka. Karena apa? Karena kan pendapatan diterimanya sudah berkurang kan? Karena sudah diakui sebagai pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita debitin pendapatan IPN. Nah, biar balance itu, teman-teman. Berarti sebesar 2 juta rupiah. Oke,
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sama juga pada akhir periode, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa pada akhir periode, pendapatan sewa sebesar 15 juta belum diterima. Nah, berarti pada akhir periode ini sudah melakukan pekerjaannya, sudah menyewakan, tapi belum mendapatkan uangnya, teman-teman. Berarti kita tulis yang didebit adalah piutang sewa, karena masih ada orang yang punya utang ke kita atau punya kewajiban ke kita. Lalu yang dikredit yaitu pendapatan sewa. Kenapa kok bisa diakui sebagai pendapatan? Nah, karena di soalnya dia sudah mengakui sebagai pendapatan, teman-teman. Berarti bisa kita tulis sebagai pendapatan sewa. Oke, sebesar 15 juta rupiah. Oke. Oke, kita ada kelupaan satu nih, teman-teman. Kita harus tulis keterangannya dulu. Nah, kita tulis yang atas pendapatan jasa. Karena dia sudah diakui ya, teman-teman, pendapatan jasa. Dan bawahnya pendapatan sewa. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada tagihan listrik dari PLN nih, teman-teman. Nah, kalau tagihan, berarti kan kita ditagih nih. Kalau ditagih kan berarti belum bayar, teman-teman. Kalau belum bayar berarti disebut sebagai utang, teman-teman. Berarti karena sudah ditagih, berarti kita masih punya utang dan kita sudah memakai, teman-teman. Berarti kita tulis sebagai beban listrik, lalu akun kreditnya yaitu utang listrik, teman-teman. Utang listrik sebesar 350.000 rupiah. 350.000 rupiah. Tangannya yaitu beban listrik. Beban listrik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, soal terakhir kata nih, teman-teman. Nah, surat tagihan gaji. Melalui surat ini saya ingin menagih gaji saya yang sudah jatuh tempo sebesar 5 juta. Nomor saya mohon. Nah, berarti berdasarkan soal ini, ada seorang karyawan yang menagih pemilik, anggap saja kita sebagai pemilik perusahaan itu ditagih gajinya, teman-teman. Jadi seorang karyawan menagih gaji kepada kita. Kalau menagih, berarti gajinya belum dibayar. Kalau belum dibayar, berarti namanya utang, teman-teman. Berarti akun debitnya kita tulis buat gaji, lalu kreditnya yaitu utang gaji, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, utang gaji kan termasuk liabilitas. Kalau utangnya bertambah atau liabilitasnya bertambah, berarti masuk di kredit, teman-teman. Oke, sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis beban gaji. Oke, kita coba total, ups, karena saya sudah copy di sini. Nah, kita total ya, teman-teman. Kita pakai rumus sum. Nah, sum buka kurung. Nah, sum ini fungsinya untuk menotal ini, semua blok-bloknya, teman-teman. Nah, lalu terus kita enter, pakai rumus sum juga di bagian kredit, pilih semuanya, lepas, enter. Oke, balance ya, teman-teman. Nah, jangan lupa nih di bagian akunnya bisa kita teruskan rumusnya. Set. Nah, oke. Nah, berarti setelah jurnal penyesuaian sudah kita selesai kerjakan, kita lanjut kerja di bagian buku besar setelah penyesuaian nih, teman-teman. Nah, sekarang saya akan membuat ulang buku besar dan juga neraca saldo sekalian untuk menjelaskan ulang pada teman-teman agar lebih mudah dipahami juga, teman-teman. Oke, kita hide dulu bekas cheat-sheet kita dari video yang lama. Kita rename dulu sheet ini. Buku besar setelah penyesuaian. Kita enter.
Lalu kita buat tabel yang otomatis pakai pivot namanya teman. Nah, di bagian insert kita pilih pivot table. Nah, table range ini berarti kita memilih range yang akan dipakai. Kita pilih dari tanggal sampai ke akun lalu geser bawah. Oke, kita set oke. Nah, setelah itu kita klik bagian tanggal lalu keterangan akun dan juga debit kredit teman-teman. Nah, kalau untuk pembuatan buku besar akunnya itu bisa dipindahkan ke bagian filters. Nah, gunanya buat apa? Biar kita bisa milih-milih nih teman-teman. Saya silang dulu, kita bisa milih. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya ingin milih bagian akun kas aja. Saya pilih, klik OK. Kelihatan nih teman-teman, bagian akun kasnya aja. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian desain, nah kita pilih desainnya dulu di bagian pivot table agar kelihatan lebih rapi teman-teman. Subtotals kita klik do not show subtotals, grand totals kita on for rows and columns, report layoutnya kita pilih tabular form teman-teman. Nah, kelihatan lebih rapi kan teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah terlebih rapi selanjutnya kita klik lalu ke pivot table analyze. Nah, kita pilih bagian yang calculation, terus fields item and sets, kita klik calculated field. Nah, ini gunanya untuk menambahkan di bagian pivot table-nya. Nah, fungsinya ini di buku besar itu untuk menghitung total saldo debit atau kreditnya. Kita bisa kasih nama saldo debit. Nah, kita pakai rumus sama dengan if buka kurung debit lebih besar dari kredit, titik koma, debit dikurangi kredit, titik koma, nol, lalu kita tutup kurung teman-teman. Kita klik OK. Nah, Nah, fungsinya rumus tadi itu, teman-teman, sebentar, saya akan buat lagi untuk yang kedua, untuk yang saldo kreditnya, teman-teman. Saldo kredit. Nah, rumusnya sama dengan if, buka kurung, kredit lebih besar dari debit, titik koma, kredit, kurangi, kurangi, debit, titik koma, nol. Nah, fungsi rumus ini kalau misal kreditnya lebih besar dari debit, berarti kreditnya dikurangi debit, teman-teman. Kalau yang debit tadi, kalau yang pakai rumus saldo debit, berarti kalau misalnya saldo debitnya lebih besar dari kredit, berarti debitnya dikurangi kredit, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari rumus if ini, teman-teman. Kita klik OK. Nah, kelihatan kan, teman-teman? Langsung kelihatan. Nah, ini teman-teman, kan debitnya lebih besar dari kredit nih. Berarti langsung dikurangi debit yang dikurangi kredit. Nah, masuk ke yang paling besarnya yang mana? Yang paling besar ternyata saldo debit. Nah, sudah dia ketemu itu jumlah saldo debitnya. Nah, untuk buku besar sendiri kalau pakai pivot table, ini bisa langsung otomatis ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung copy, lalu teman-teman paste. Untuk copy, teman-teman bisa pakai Ctrl plus C, dan untuk paste, teman-teman bisa pakai Ctrl plus V. Nah, itu teman-teman bisa pilih akun kedua, contohnya seperti Bank BAC, langsung otomatis teman-teman. Kita copy lagi, piutang, copy lagi, piutang sewa, copy lagi, perlengkapan, lalu sewa BBM, perawatan, masih penyusutan. Nah, teman-teman tinggal copy paste, lalu teman-teman pilih langsung jadi. Ini bisa menghemat waktu juga, teman-teman. Dan tentunya lebih mudah juga, nggak usah manual-manual gitu, teman-teman buatnya.
Oke, kita buat semuanya teman-teman. Oke, oke, setelah beban gaji, ada beban sewa, lalu yang terakhir beban iklan. Oke, oke, buku besar sudah jadi nih teman-teman, buku besar salah penyesuaian. Selanjutnya kita buat neraca saldo setelah penyesuaian teman-teman. Hari ini neraca saldo Banker. Nah, ini bisa kita copy lagi dari akun buku besar yang tadi itu, yang sudah kita buat pivotnya. Hmm. Oke, nah untuk neraca saldo setelah penyesuaian kita buatnya itu beda. Nggak semuanya dipakai. Kita pilih ke pivot table analyze, lalu klik yang bagian show, pencet field list. Nah, kelihatan ini teman-teman pilihan-pilihannya. Yang tanggal jangan dicentang, debit kredit jangan dicentang, keterangan jangan dicentang. Jadi hanya centang bagian akun, lalu saldo debit dan juga saldo kredit. Nah, akunnya kan tadi di filters nih teman-teman. Kalau di filters kan bisa kita pilih-pilih satu-satu, tapi karena kita neraca saldo, nggak usah pilih satu-satu, langsung gabung, kita langsung masukin ke rows. Nah, langsung kelihatan semua nih teman-teman. Oke, nah setelah ketemu semua nih neraca saldo kan, ini bisa kita total teman-teman. Sama dengan sum, sama seperti tadi rumusnya teman-teman bisa pakai sum, enter, sama dengan sum, enter. Nah, untuk lebih rapi kita bisa pakai yang accounting. Nah, jadi lebih rapi teman-teman kelihatan rupiah-rupiahnya ya teman-teman. Oke. Nah, oke. Setelah neraca saldo sudah selesai nih teman-teman. Ini saya close dulu. Kita open Excel. Nah, kita bisa langsung buat ke laporan keuangannya nih teman-teman. Nah, kita buat page baru saja. Kita copy neraca saldonya. Kita move or copy. Lalu kita klik move to end. Kita copy. Oke. Nah, sudah langsung copy. Kita ini laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 4 bagian, teman-teman. Ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, lalu yang terakhir yaitu laporan arus kas, teman-teman. Oke, kita pertama buat laporan laba rugi. Hmm. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan juga beban, teman-teman. Jadi bisa mengetahui kita tuh rugi atau laba sih sebenarnya dari pendapatan kita dikurangi beban-beban yang ada. Nah, kita tulis pendapatan, lalu pendapatannya ini ada apa saja sih kita teman-teman? Ada pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa dari neraca saldo. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy saja, klik C, Ctrl C, lalu teman-teman klik Ctrl V. Nah, setelah teman-teman copy, teman-teman bisa pakai satu rumus yang menarik nih. Mempermudah juga teman-teman. Pakai rumus sum if. Sama dengan sum if, buka kurung, kita pilih bagian akun yang di neraca saldo ini, teman-teman. Kita pilih, lalu
titik koma, kita pilih bagian akun pendapatan jasa, bagian blok pendapatan jasa, titik koma, bagian debit. Nah, ini rumusnya maksudnya apa sih? Sum if kalau range dari akun 101 kas ini yang dari neraca saldo sampai bawah yang kita blok ini yang kita mark titik koma sesuai dengan blok yang kita tandai ada tulisan 400 pendapatan jasa, maka dia akan bisa memasukkan harga dari yang debit, atau bisa kita tambahkan rumus sum if buka kurung range dari ini, range neraca saldo, akun neraca saldo titik koma, kita blok yang ingin data yang ingin kita cari, titik koma kita pilih yang kredit. Nah, dengan rumus ini kita tuh bisa cari dari akun neraca saldo yang sesuai dengan akun yang kita pilih itu yang mana, dan kalau sesuai ada nggak nih tulisan harga di debit ataupun di kredit. Soalnya kan akun-akunnya nggak semuanya ada di debit dan kredit, ada di salah satunya teman-teman. Nah, itu fungsinya rumus sum if teman-teman. Lalu kita enter teman-teman. Nah, ini formatnya bisa kita rubah menjadi accounting juga teman-teman. Nah, ini ada satu rumus lagi yang bisa ngebantu kita. Jadi kita bisa tinggal langsung copy ke bawah biar akun-akun bawahnya seperti akun pendapatan jasa bisa langsung otomatis seperti pendapatan jasa tanpa perlu kita tulis ulang manual lagi rumusnya. Dan dari rumus sum if ini kita bisa tambahkan rumus string. String itu apa sih? String itu gunanya itu untuk mengikat teman-teman. Jadi biar rumusnya itu tetap nggak berubah. Jadi kita bisa milih mana yang mau berubah dan mana yang mau tetap. Nah, string itu pakai apa sih? Pakai bentuk huruf yang seperti dolar. Kita pencet shift sama 4. Nah, di dolar. Nah, untuk melakukan string, kita itu taruh stringnya itu di bagian kanan dan juga kiri angka. Jadi seperti, maksud saya huruf. Jadi seperti huruf A-nya ini ditaruh di tengah-tengahnya string. Nah, ini untuk mengikat teman-teman. Kita taruh ini. Nah, kita string di bagian range akun neraca saldonya dan juga kita string di bagian sum of saldo debitnya. Nah, kenapa? Itu biar dia milihnya itu langsung otomatis ke bagian itu terus, dan yang nggak kita ikat seperti E5 ini, itu supaya waktu kita copy itu dia bisa ngikuti bagian bawah sebelah kiri akunnya. Jadi kalau nanti kita geser, ini kan dia E5 kan pendapatan jasa, tapi kalau kita langsung copy ke bawah nanti dia bisa langsung otomatis mengikuti yang E6 yaitu pendapatan sewa. Tapi juga bisa langsung otomatis ngikutin rumus sum if-nya yang kalau ada harga seperti di debit atau kreditnya bisa langsung masuk. Nah, jadi nggak perlu nulis rumusnya manual-manual, teman-teman. Ini kita kunci semuanya pakai string. Oke, setelah jadi kita enter. Nah, kita lihat ya, kita copy ke bawah. Tuh, langsung otomatis kan pendapatan sewanya 15 juta. Nah, langsung otomatis nih, teman-teman. 15 juta. Oke. Selanjutnya kita total pendapatan. Total pendapatan sama dengan sum enter. Nah, sebesar 18 juta. Lalu berikutnya yaitu beban. Bebannya ada apa aja sih? Nah, beban ini tinggal kita copy. Copy lalu kita paste. Setelah kita copy dan paste, nah rumusnya ini bisa kita copy juga. Kita copy, lalu kita paste. Tuh, cocok kan? 15.000. Beban pelengkapannya cocok. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah. Tuh, otomatis masuk semua teman-teman. Kita sekarang pilih total total beban. Total bebannya berapa sih ini? Nah, ini kita bisa pakai rumus manual seperti ini, total bebannya sum sebesar 7 juta gini, atau kita bisa langsung dikurangi. Ini kan dikurangi ya teman-teman. Pendapatan dikurangi beban, atau kita bisa pakai rumus seperti sum. Nah, ini kan dikurangi teman-teman. Kita buat kurung lagi, 7956 667, kita tutup kurung supaya jadi minus. Nah,
Ini kita formatnya juga accounting. Tuh. Lalu laba neto atau laba bersihnya sama dengan ini tambah ini. Nah, kelihatan ini adalah laba netonya. Atau kita juga bisa pakai rumus ini, teman-teman. Sama dengan kita pilih blok total pendapatan dikurangi sum buka kurung. Sum lalu tutup kurung enter. Tuh, sebenarnya sama, teman-teman. Bedanya kedua, yang rumus kedua ini langsung, teman-teman. Jadi kita pilih blok yang total pendapatannya, lalu dikurangi total dari range F10 sampai F15 atau range dari beban-bebannya, harga-harganya, langsung otomatis ke jumlah berapa, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ini saya buat lebih rapi ya, teman-teman. Kita merge and center. Kita bisa buatkan tabel. Kita buat tabel dulu, teman-teman. Tabel. Nah, ini kita kasih warna kuning biar lebih jelas, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih kelihatan bagus, teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Oke, laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu kita masukin laba neto, laba netonya, lalu sama dividen. Nah, dividen, dividen itu mengurangi laba ditahan kan, teman-teman. Nah, berarti di sini kita nyari ini laba, saldo labanya itu berapa sih setelah laba neto dikurangi dividen. Nah, nah, tulis nih laba netonya kan 10,04333. Oke, dividennya kita bisa pakai rumus yang tadi. Ini bisa kita copy paste dividennya. Nah, biar bisa kita pakai rumus, teman-teman, otomatis. Tuh, langsung 5 juta. Oke, kita ganti dulu jadi accounting. Tuh, kita buat dulu tabelnya. Nah, ini berarti saldo laba. Nah, saldo labanya berapa sih berarti ini? Ini. Nah, ini kita buat saja seperti ini biar kelihatan lebih rapi. 5 juta. Oh, satu tutup kurung dulu. Nah, ingat, teman, kalau di accounting, kurung itu artinya minus, teman, atau dikurangi. Nah, berarti tinggal ini ditambah ini. Enter. Nah, kelihatan 10.043.000 dikurangi 5 juta rupiah, tersisa sekian. Kita kasih warna-warna dulu, teman-teman, biar kelihatan lebih rapi, lebih bagus ya. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan itu mencatat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Tapi yang nggak dicatat itu ada laba ditahannya itu nggak dicatat lagi, teman-teman. Seperti beban, lalu mau lalu pendapatan, dividen ataupun preferred nggak dicatat. Kecuali untuk CV, teman-teman. CV kan ada. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini yang dicatat itu ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Namun ekuitas untuk laporan untuk laba ditahannya itu nggak dicatat karena kan kita sudah membuat laporan laba ditahannya, teman-teman. Oke, kita tulis aset. Jangan lupa tulis aset, teman-teman, untuk sebagai pemisahnya ya. Kita tulis aset. Aset itu terdiri dari apa sih? Dari K sampai akumulasi penyusutan peralatan. Kita enter. Nah, kita pakai rumus lagi. Kita tinggal copy paste. Tuh, sudah jadi, teman-teman. Nah, perlu diingat ya, teman-teman, akumulasi penyusutan peralatan kan 2 juta. Nah, 2 juta akumulasi penyusutan peralatan itu nggak ditambah, tapi dikurang, teman-teman. Jadi kita juga
Oke, buka kurung 2 juta, tutup kurung, nah, jadi total aset sama dengan sum, langsung enter. Tuh, total asetnya berarti sebesar 93.393.000 rupiah, 33 rupiah. Titik 333 rupiah, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas. Liabilitas itu apa aja sih? Liabilitas itu kewajiban ya, teman-teman. Kewajiban itu berarti nggak cuma utang aja. Pendapatan DTM itu juga termasuk. Kenapa? Karena kita itu masih ada kewajiban ke orang lain, teman-teman. Nah, ini tinggal kita pakai rumus lagi, teman-teman. Copy paste, copy paste. Nah, terus total liabilitas. Jangan lupa dipisah-pisah seperti ini ya, teman. Aset liabilitas biar nggak bingung. Soalnya ini kan untuk laporan ya, teman-teman. Jadi biar jelas gitu. Nggak kecampur-campur saham. Pakai rumus saham untuk notal-notal, teman-teman. Nah, total liabilitasnya segitu. Selanjutnya yaitu ekuitas. Nah, ekuitas itu dari modal. Langsung pakai rumus juga. Terus saldo laba yang sudah kita hitung jangan lupa dimasukin, teman-teman. Yang dari laporan laba ditahan sebesar 5043 333. Kita pakai format accounting lagi. Tuh, berarti total ekuitas sama dengan sum, kita enter. Nah, selanjutnya yaitu teman total ekuitas plus liabilitas sama dengan total liabilitasnya ditambah sama total ekuitas, teman-teman. Kita enter. Nah, balance kan, teman-teman, jumlahnya sama-sama 93.393.333 rupiah. Oke, kita buat tabel. Ini bisa kita merchant center, kita kasih warna. Nah, nah, ini bisa kita kasih warna kuning biar nggak ketuker liabilitas, aset, ekuitasnya, teman-teman. Nah, ini kita buat saja. Salah pencet. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir dari laporan keuangannya itu adalah laporan arus kas, teman-teman. Oke, selanjutnya kan laporan arus kas, teman-teman. Kita buat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu kita mencari semua transaksi yang menggunakan kas, teman-teman. Atau uang tunai ya. Nah, laporan arus kas sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan laporan arus dari kegiatan operasional, laporan arus dari kegiatan investasi, lalu yang terakhir itu laporan arus dari kegiatan pendanaan. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada rumus yang menarik nih, teman-teman. Tapi untuk melakukan rumus ini, kita harus pindah ke jurnal dulu. Ini jurnalnya kita geser, geser sekali. Nah, oke. Nah, di sini kita ini memberi tanda dulu, teman-teman. Kira-kira yang kasnya itu di akun mana saja sih? Nah, ini saya pakai tanda-tanda dulu. Kas yang pertama ada pada tanggal 5 di sini, pas sama piutang. Nah, ini ada kas sama piutang.
Piutangnya dari pelunasan piutang, berarti dari pendapatan. Nah, saya kasih contoh lambang O. Simbolnya saya coba kasih contoh O gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu di tanggal 10. Untuk siapa DBM, dia bayar tas. O, terus O. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa kok saya milihnya pakai O? O adalah singkatan dari operasional. Nah, arus kas dari kegiatan operasional itu berarti yang berhubungan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Itu seperti dari pendapatannya dia atau dari bebannya dia, seperti pengeluaran atau pemasukan kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional, teman-teman. Nah, contohnya seperti yang pertama nih, kas dari pendapatan. Nah, itu termasuk kegiatan operasional. Lalu kas dan juga sebentar, kas penarikan ke rekening bank BHC ini bukan operasional. Kita cari yang operasional dulu, teman-teman. Nah, bayar sewa DBM menggunakan kas itu termasuk operasional. Lalu membayar beban iklan, membayar iklan menggunakan kas termasuk operasional. Lalu kas, pendapatan kas dari pendapatan yang diterima termasuk operasional karena dari pendapatan. Lalu ada akun kas lainnya? Belum ada, teman-teman. Oke. Kita, lalu yang kedua yaitu ada dari investasi. Kita cari dulu. Kasnya ada apa lagi? Kas. Ini ada kas. Tanggal 7 kas dan juga bank BAAC. Kalau kas, ini kan penyetoran modal. Berarti kalau penyetoran modal termasuk pendanaan. Pendanaan saya kasih lambang D saja. Nah, lalu, oke, akun kasnya hanya itu saja sepertinya, teman-teman. Nah, lanjut kita buat ke laporan keuangan arus. Ini ke laporan arus kas dari kegiatan operasional. Oke, nah, kita tulis dulu penerimaan kas dari pendapatan lalu pengeluaran kas ini bukan. Nah, ini untuk dari yang operasional. Nah, untuk pekerjaannya kita bisa menggunakan rumus sum if juga nih, teman-teman. Kita pakai rumus sum dengan sum if buka kurung, kita pindah ke sheet jurnal lagi. Nah, kita pilih dari yang blok sudah kita tanda tadi pakai huruf O dan juga D. Kita, setelah kita mark, kita titik koma, titik dua, huruf O, ketik dua, lalu titik koma, kasih titik koma, lalu kita pilih ke akun debitnya nih, teman-teman. Kita pilih ke akun debit. Nah, nah, untuk penjelasan rumusnya, sedangkan sum if di jurnal, kalau dari range yang sudah kita bold, yang di sebelah paling kiri yang ada huruf OD-nya, titik koma, kalau ada huruf O, maka dia akan otomatis O ini anggap aja sebagai penanda kita ya, teman-teman. Nah, rumus ini itu tuh berfungsi untuk menulis dari apa yang sudah kita tandai tadi, lalu dari debit, dari bagian debitnya. Kenapa kok kita pilih debit? Karena yang kita cari adalah jumlah dari penerimaan kas dari pendapatan. Nah, pendapatan itu kan kita kan terima kas dari pendapatan setelah melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, karena kita menerima kas berarti bertambah kan aset kita. Kalau aset bertambah itu berarti mesti debit, teman-teman. Itu kenapa kita pilihnya yang debit dan bukan yang kredit. Begitu, teman-teman. Nah, kita enter tuh langsung otomatis ya, teman-teman.
Saatnya sama, kita pakai sambungan sang if, lalu ke jurnal kita pilih range, range dari yang sudah kita tandain tadi, huruf OD-nya, range dari A ya teman-teman, lalu titik koma, spasi, petik 2O, titik dua lagi, spasi titik koma, kita pilih yang kredit, lalu kita geser. Nah, kalau ini sama seperti tadi teman-teman, kita pilih range-nya, lalu kita pilih yang kalau ada huruf penanda O-nya, berarti dia akan otomatis nulis di bagian kredit jumlahnya sesuai dengan apa yang kita tandain. Nah, kenapa kok kredit? Karena kan kita mencari pengeluaran kas dari beban untuk kegiatan operasional kan. Nah, kalau kita ngeluarin kas, itu kan otomatis aset kita berkurang. Kalau aset kita berkurang, itu masuk ke kredit. Nah, itu kenapa kita pilih ke bagian kredit teman-teman. Kita enter. Nah, langsung jadi teman-teman. Selanjutnya yang kedua, oh sebentar, sebelum itu kita total dulu. Total kas. Sama dengan ini kurangi ini. Enter. Nah, ketemu teman-teman. Ingat ya teman-teman, penerimaannya dikurangi sama pengeluaran. Lalu yang kedua yaitu laporan kas dari kegiatan investasi. Kita cek jurnal. Nah, dari jurnal yang sudah kita cek ini, nggak ada kegiatan investasi teman-teman. Kegiatan investasi itu bisa seperti kayak pembelian perlengkapan atau peralatan pakai kas. Nah, di sini kan nggak ada, di jurnalnya nggak ada beli pakai kas. Nah, seperti ini kita straight. Jadi selanjutnya itu laporan kas dari kegiatan pendanaan. Berarti ada penyetoran, penyetoran, setoran apa nih? Penyetoran, oh, penyetoran kas. Nah, ini kita bisa pakai rumus sum if juga. Kalau kita pilih range, titik koma, spasi ketik 2 kita ketik D. Nah, sesuai dari yang kita sudah tandai tadi ya teman-teman, kan sudah kita kasih tanda D untuk kegiatan pendanaan, titik koma, lalu pencet di debit teman-teman. Kenapa kok debit? Karena bertambah teman-teman. Nah, kan di yang tanggal 7 yang sudah kita tandain D itu tanggal 7 bulan 10 kasnya di debit. Bukan hanya itu saja, ada keterangan penarikan rekening ke bank dari bank BAAC. Nah, kalau dia narik rekening, berarti kan dia terima uang tunai itu. Uang tunainya masuk ke perusahaan. Nah, kalau dia udah terima uang tunai atau nerima kas, kan berarti bertambah kasnya. Kalau kasnya bertambah, berarti asetnya juga bertambah. Kalau aset bertambah, masuk di debit teman-teman. Makanya kita pilih debit teman-teman. Setelah rumusnya selesai, kita cek enter. Nah, langsung otomatis. Kita pilih format menjadi counting dulu. Nah, setelah counting, kita tulis saldo kas awal itu nggak ada. Untuk miskin nggak ada. Lalu saldo kas akhir. Ini sama dengan kas dari operasional ditambah dengan dari kegiatan tanda tender. Jumlahnya 45.825.000 rupiah. Kita cocokin sama di neraca saldo. Nah, sama jumlahnya sama ya teman-teman, 45.825 rupiah. Nah, jumlahnya sama. Berarti sudah benar nih teman-teman laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita buat tabel-tabelnya. Kita buat biar lebih rapi. Oke, teman-teman. Nah, ini kita kasih warna-warna dulu biar kelihatan lebih menarik. Nah, kita kasih warna kuning. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton dan saya harap video ini
dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan jurnal penyesuaian dan juga laporan keuangan dan juga mengetahui lebih dalam mengenai apa sih itu laporan keuangan dan juga jurnal penyesuaian. Akhir kata, saya ingin mohon maaf bila ada salah kata dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya.